Halo semua, sesi 2 di dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional akan membahas tentang arus dana internasional. Bisnis internasional dipermudah oleh pasar-pasar yang mengalirkan dana dari satu negara ke negara yang lainnya. Tentunya transaksi-transaksi yang muncul dari bisnis internasional akan menyebabkan uang mengalir dari suatu negara tertentu ke negara yang lainnya. Ukuran arus dana internasional ini disebut dengan neraca pembayaran. Jadi jika kita ingin melihat bagaimanakah arus dana internasional pada suatu negara, kita bisa melihat di neraca pembayaran negara tersebut. Neraca pembayaran inilah yang akan kita bahas lebih dalam di sesi kali ini. Apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran atau bahasa asingnya adalah balance of payments? Pengertian yang pertama, neraca pembayaran itu merupakan ukuran dari semua transaksi antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri pada periode waktu tertentu. Atau pengertian yang lainnya adalah neraca pembayaran merupakan laporan arus pembayaran masuk dan keluar ya untuk suatu negara. Ya, jadi neraca pembayaran mencerminkan transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk di luar negara itu pada satu periode tertentu. Berbicara tentang sistem pencatatan pada neraca pembayaran, ada dua ya. Yang pertama yakni debit ditandai dengan tanda minus. Artinya apa? Debit ini mencerminkan bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara yang lain. Misalnya, barang dan jasa yang diterima dari luar negeri atau istilahnya adalah impor, kemudian pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain, penduduk yang menabung uang di luar negeri, bisa pula seperti pembelian valuta asing ya, atau falas, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan di negara lain. Ya, artinya suatu negara punya penambahan kewajiban atau utang atas penduduk negara lain. Itu posisi debit ya. Oleh karenanya ditandai dengan tanda negatif atau minus. Kemudian kredit. Posisi kredit dilambangkan dengan tanda positif. Dalam neraca pembayaran, kredit ini menunjukkan bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Kebalikan debit tadi ya. Jadi kalau debit tadi menggambarkan bertambahnya kewajiban, namun kredit ini menunjukkan bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Misalnya, barang dan jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen, penerimaan hadiah dan uang dari negara lain, ya,
penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri, penjualan falas atau valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Contoh-contoh ini akan menambah hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Jadi surplus itu terjadi ketika kreditnya lebih besar dibandingkan dengan debit. Nah, jadi kredit lebih besar daripada debit, maka disebut surplus. Sebaliknya, jika sisi debitnya lebih besar dibandingkan dengan kreditnya, maka neraca akan mengalami defisit. Ya, jadi saya ulang kembali, pada saat kredit lebih besar daripada debit, terjadi surplus. Namun, jika debitnya lebih besar daripada kredit, maka neraca pembayaran akan mengalami defisit. Itu satu poin yang perlu mahasiswa ingat akan kondisi neraca pembayaran pada saat kredit lebih besar dari debit disebut surplus, namun pada saat debit lebih besar dari kredit disebut dengan defisit. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang defisit pada neraca pembayaran, ya, itu tidak selalu atau tidak selamanya buruk. Kita harus melihat dulu ya pada komponen mana sebenarnya yang mengalami defisit, ya. Karena neraca pembayaran itu ada beberapa kelompok di dalam laporan neraca pembayaran, ya. Ada yang namanya neraca berjalan, ada yang namanya neraca modal, ada juga neraca finansial, ya. Ada 3 komponen di dalam laporan neraca pembayaran. Kembali kepada kasus defisit tadi, ya. Jadi kalau misalkan defisit, tadi saya bilang bahwa nggak selamanya buruk. Kita lihat dulu komponen mana yang mengalami defisit, ya. Misalkan nih, defisit terjadi pada komponen neraca berjalan, misalnya, atau transaksi berjalan. Maka untuk menutupnya, ya, suatu negara perlu peningkatan penerimaan pada transaksi modal. Jadi kalau ada defisit pada transaksi berjalan, suatu negara bisa menutupnya dengan meningkatkan penerimaan pada transaksi modal. Bagaimana caranya, Pak? Bisa dengan mencari pinjaman luar negeri, atau menarik investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri. Defisit yang terjadi dalam jangka pendek mungkin tidak begitu berarti, ya. Namun jika defisitnya terjadi dalam jangka panjang, ya, berkepanjangan, bisa berbahaya. Ya, meski begitu, surplus yang terjadi dalam jangka panjang pun bisa dikatakan tidak begitu berarti. Mengapa, Pak? Jika tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi surplus pun yang dalam jangka panjang kalau nggak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat juga tidak ada artinya juga. Jadi bagaimana negara bisa melihat, ya, situasi defisit dan surplus neraca perdagangan pada suatu periode. Ada tindakan yang bisa diambil oleh pemerintah pada saat terjadi surplus ataupun defisit neraca perdagangan. Berikutnya saya akan menjelaskan 3 komponen ini, ya, 3 komponen yang ada dalam laporan neraca pembayaran, yakni neraca berjalan,
neraca modal, dan neraca finansial. Akan saya mulai dengan pembahasan dari neraca berjalan. Neraca berjalan bahasa asingnya atau bahasa Inggrisnya adalah current account. Neraca berjalan ini mengukur aliran dana antara satu negara dengan negara-negara lain karena pembelian barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan oleh aset. Itu yang akan diukur di dalam neraca perdagangan ya. Di arus dana karena pembelian barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan oleh aset. Neraca berjalan itu ada 4 bagian. Ya. Yang pertama adalah transaksi barang, kemudian yang kedua transaksi jasa, 3 pendapatan primer, dan keempat adalah pendapatan sekunder. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari transaksi barang ya. Transaksi barang ini akan meliputi transaksi ekspor dan impor barang dagangan umum, emas non-moneter, dan net ekspor barang mersenting. Jadi kalau kita bicara barang, ini fokus pada arus dana yang meliputi transaksi ekspor dan impor pada barang dagangan. Yang kedua, transaksi jasa. Ini akan mencakup ekspor dan impor jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan atau travel, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya kegunaan atau penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal, kebudayaan, rekreasi, dan jasa pemerintah. Jadi fokus pada arus dana pada transaksi-transaksi yang berupa jasa. Berikutnya yang ketiga. Oh, sebelum kita masuk ke yang ketiga, ini ada bahasan sedikit ya tentang neraca berjalan juga, yaitu selisih antara total ekspor dan impor ya itu disebut dengan neraca perdagangan atau balance of trade. Ya, jadi kalau kita bicara selisih antara total ekspor dan impor itu disebut dengan neraca perdagangan atau balance of trade. Jika impor lebih tinggi daripada ekspor, maka terjadi defisit neraca perdagangan. Sebaliknya, jika ekspornya lebih tinggi daripada impor, maka akan terjadi yang namanya surplus neraca perdagangan. Ya, jadi kita bisa lihat istilah defisit neraca perdagangan terjadi ketika impornya lebih tinggi daripada ekspor, namun dikatakan surplus neraca perdagangan jika ekspornya lebih tinggi dibandingkan dengan impornya. Itu tadi komponen pertama dan kedua dari neraca berjalan ya, yakni dari transaksi barang dan jasa. Komponen yang ketiga dari neraca berjalan adalah pendapatan primer. Meliputi apa saja pendapatan primer? Meliputi transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja dan pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya. Sedangkan komponen yang keempat, pendapatan sekunder, di dalam neraca berjalan akan mencakup penerimaan dan pembayaran transfer berjalan oleh sektor pemerintah dan sektor lainnya. Transaksi pendapatan sekunder sektor lainnya itu mencakup pula transfer dari tenaga kerja. Ini yang masuk di dalam pendapatan sekunder ya, terkait dengan
Penerimaan dan pembayaran transfer berjalan oleh sektor pemerintah dan sektor lainnya, termasuk pula transfer dari tenaga kerja. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi neraca berjalan? Ada 4 ya. Ada inflasi, ada pendapatan nasional, ada restriksi pemerintah, dan yang terakhir adalah nilai tukar. Saya akan bahas satu persatu faktor ini ya. Inflasi. Jika laju inflasi sebuah negara meningkat relatif terhadap inflasi negara-negara mitra dagangnya, maka neraca perdagangannya akan menurun. Saya lambangkan NB ya, neraca berjalannya akan menurun. Jika inflasinya suatu negara itu relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara mitra dagangnya, dengan catatan ya, ceteris paribus, jangan lupa ya, faktor-faktor yang lain diasumsikan tetap. Jadi tetap dalam konsep ini, pada saat inflasi dikatakan naik dibandingkan negara-negara mitra dagangnya, dengan asumsi ceteris paribus ya, faktor-faktor lain diasumsikan tetap, maka neraca berjalan bisa turun. Kenapa? Karena impor akan tinggi dibandingkan ekspornya. Sehingga neraca berjalan akan turun. Kemudian yang kedua, pendapatan nasional. Jika tingkat pendapatan nasional sebuah negara meningkat dibandingkan negara yang lain, ya tetap dengan kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor lain diasumsikan tetap, maka neraca berjalannya akan menurun. Karena gini, pendapatan real meningkat. Maka kalau pendapatan meningkat, konsumsi akan meningkat. Sehingga apa? Impor bisa meningkat. Ya, contoh biasanya Amerika itu sering meminta negara-negara lain untuk merangsang pertumbuhan ekonominya sehingga demand atau permintaan terhadap produk Amerika itu meningkat. Ya, jadi kembali lagi, jika pendapatan nasional meningkat, maka konsumsi akan meningkat sehingga impor akan meningkat, dampaknya neraca berjalan akan menurun. Itu kalau kita tinjau dari faktor pendapatan nasional. Kemudian restriksi pemerintah. Restriksi itu batasan ya. Jadi ada regulasi pemerintah terkait arus perdagangan internasionalnya. Misal, kita kenal dengan istilah tarif misalkan ya. Jadi kalau kita bicara restriksi pemerintah ini, kita misalkan mengenal namanya istilah tarif. Jadi ada restriksi pemerintahnya berupa tarif. Apa itu tarif? Tarif itu adalah pajak yang dikenakan oleh sebuah pemerintahan atas produk-produk impor. Ya, jadi ada pajak yang dikenakan untuk produk-produk impor yang masuk ke suatu negara ya. Artinya, jika pemerintah mengenakan tarif ya, akibatnya apa? Harga dari produk tersebut akan meningkat. Peningkatan tarif akan meningkatkan saldo neraca berjalan. Jadi hubungannya searah ini ya. Kecuali negara lain melakukan balasan ya. Jadi kalau restriksinya semakin tinggi, akan menyebabkan harga produk tersebut meningkat sehingga saldo neraca berjalan pun akan meningkat. Kemudian selain tarif ya, kita juga mengenal istilahnya kuota. Kuota.
Kalau tarif tadi itu adalah pajak yang dikenakan atas produk-produk impor, kalau kuota itu adalah jumlah maksimum yang dikenakan oleh pemerintah atas barang-barang yang dibolehkan untuk diimpor ke sebuah negara. Jadi bicara tentang jumlah maksimum ya yang bisa dikenakan oleh pemerintah atas barang-barang yang diperbolehkan untuk diimpor ke sebuah negara. Kita juga mengenal yang namanya dumping ya. Dumping. Apa itu dumping? Dumping adalah penjualan produk di luar negeri dengan harga yang rendah. Karena apa? Adanya atau akibat subsidi pemerintah. Jadi dengan adanya restriksi pemerintah yang semakin tinggi bisa menyebabkan harga dari produk tersebut akan meningkat ya. Misalkan tadi saya contohkan tarif. Kalau pemerintah mengenakan tarif, maka harga dari produk tersebut akan meningkat. Peningkatan tarif akan menyebabkan saldo neraca berjalan meningkat pula. Faktor yang terakhir adalah nilai tukar. Jika nilai tukar sebuah negara itu relatif naik dibandingkan valuta atau nilai tukar negara lain dengan kondisi ceteris paribus ya, faktor-faktor lain diasumsikan tetap, maka saldo berjalan atau saldo neraca berjalannya akan menurun. Kenapa? Karena produk ekspor akan menjadi mahal ya bagi negara pengimpor. Akibatnya neraca berjalan bisa turun. Ini 4 faktor yang bisa mempengaruhi kondisi neraca berjalan suatu negara, yakni inflasi, inflasi naik, neraca berjalan bisa turun. Faktor kedua, pendapatan nasional jika naik, neraca berjalan bisa turun ya, karena konsumsi meningkat. Restriksi pemerintah tinggi, ya harga barangnya menjadi naik, neraca berjalan jadi naik juga. Kalau nilai tukarnya suatu negara relatif lebih tinggi dibandingkan negara yang lain, maka neraca berjalannya bisa turun. Karena produk ekspor akan menjadi mahal bagi negara pengimpor. Itu tadi bahasan tentang neraca berjalan ya, sebagai salah satu komponen dalam neraca pembayaran. Yang kedua, komponen dari neraca pembayaran adalah neraca modal ya, atau bahasa asingnya adalah capital account. Neraca modal ini mencakup transfer modal. Transfer modal itu bisa meliputi transfer in kind ya, seperti transfer kepemilikan aktiva tetap, ya, misalkan hibah investasi atau pengampunan atas kewajiban yang diberikan kreditur tanpa kompensasi berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dan transfer tunai yang berkaitan dengan akuisisi atau penjualan aktiva tetap oleh salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi. Kalau kita bicara tentang neraca modal, ya, maka suatu pemerintahan itu pun juga punya wewenang ya atas arus modal yang masuk keluar dari negaranya. Pemerintah sebuah negara misalnya ya dapat mengenakan pajak khusus atas laba yang diterima investor-investor lokal dari investor di luar negeri. Nah, pajak semacam ini kemungkinan besar akan menurunkan minat investor dalam negeri untuk berinvestasi ke luar negeri. Dan karenanya bisa menaikkan neraca modal negara tersebut.
Negara-negara lain yang dirugikan oleh pajak ini bisa juga mengambil langkah balasan dengan mengenakan pajak yang serupa atas investor-investor lokal mereka. Dampak akhirnya dari situasi ini adalah menurunnya investasi investor-investor lokal di berbagai negara ya. Kalau negara-negara lain itu melakukan balasan ya, memberikan pajak juga. Itu terkait dengan neraca modal ya. Jadi regulasi pun bisa mempengaruhi kondisi neraca modal suatu negara. Komponen yang ketiga dari neraca pembayaran adalah neraca finansial, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah financial account. Neraca finansial itu mencakup transaksi dalam rangka investasi langsung, direct investment, investasi portfolio, portfolio investment, derivatif finansial atau financial derivatives, dan investasi lainnya ya, other investments. Jadi ini yang merupakan komponen-komponen di dalam neraca finansial. Jika Anda ingin mengetahui tentang laporan neraca pembayaran Indonesia ya, misalkan ya, Anda bisa download langsung di website resminya Bank Indonesia ya, di www.bi.go.id untuk bisa membaca atau memahami bagaimana laporan neraca pembayaran Indonesia. Ini yang saya dapatkan ya pada realisasi triwulan 4 2020 ya. Jadi ini saya download langsung dari websitenya Bank Indonesia ya, www.bi.go.id. Nah, kita bisa lihat bagaimanakah kondisi neraca pembayaran Indonesia pada laporan ini di halaman 41 ya. Langsung saja saya tunjukkan di halaman 41. Ini dia. Tabel 1 ini menunjukkan neraca pembayaran Indonesia, ringkasannya ya. Semua angka dalam tabel ini ditunjukkan dalam juta US dollar di sini. Nah, kita bisa lihat nih. Ya, di tabel ini kita bisa lihat kondisi neraca pembayaran dari 2018 hingga triwulan 4 2020 ya. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam neraca pembayaran ada yang namanya transaksi berjalan ya, atau disebut tadi neraca berjalan, terdiri dari barang ya, kemudian transaksi jasa, pendapatan primer yang tadi saya sampaikan, dan pendapatan sekunder. Itu transaksi berjalan ya, merupakan komponen pertama dalam neraca pembayaran. Angka-angkanya seperti ini, teman-teman sekalian bisa dibaca nanti lebih detailnya di laporan ini. Kemudian komponen kedua, transaksi modal ya, yang berisi penerimaan dan pembayaran. Kemudian komponen ketiga dari neraca pembayaran adalah transaksi finansial atau neraca finansial tadi ya. Bisa berupa investasi langsung, investasi portfolio, derivatif finansial, ataupun investasi yang lainnya. Jadi lebih dalam, kita jika ingin membaca neraca pembayaran Indonesia, laporan lengkapnya disediakan atau dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Secara detail ya, bisa dibaca. File ini sudah saya berikan ya di dalam materi, sekaligus materi yang saya berikan, PowerPoint tadi, supaya teman-teman bisa memahami materi yang tadi saya jelaskan, plus bagaimanakah bentuk dari neraca pembayaran Indonesia ya.
Jadi kita bisa melihat bagaimanakah arus dana internasional Indonesia pada kondisi 2018, 2019, dan 2020. Oke, saya akan kembali ke PowerPoint. Oke, sudah sampai tadi pembahasan terakhir tentang neraca finansial sampai wujud dari neraca pembayaran seperti apa. Jadi penjelasan atau bentuk dari neraca pembayaran Indonesia tadi menutup sesi 2 ini. Semoga apa yang saya jelaskan tentang arus dana internasional, terutama terkait tadi dengan neraca pembayaran, bisa dipahami dengan baik. Demikian. Terima kasih.